Sobat Mastaka, mari sharing di perpustakaan. Bertemu lagi dengan saya Dani Nafisa. Sobat Mastaka, di siang hari ini saya selain ditemani oleh kopi yang manis dan dingin ini, saya akan bercerita tentang taman bacaan yang konon katanya nih sehari-hari ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda dalam menggerakkan literasi. Taman Bacaan Masyarakat, bertemu lagi dengan Pak Roni dan Ibu Mimin. Hai Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat dong tentunya ya. Secumringah ini saya siang hari ini ya. Cerah ya. Cerah walaupun di sini panas gitu ya. Iya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan bercerita bagaimana sih Taman Bacaan Maca Tongsil itu bisa sampai sekarang ya. Dan sekarang katanya juga banyak kegiatan-kegiatan berbasis literasi ya, meningkatkan literasi. Seperti apa sih? Bagaimana keseruannya? Apa yang melatar belakangi hal itu terjadi? Kita akan kupas selama berapa menit kita akan kupas, Pak? Boleh berapa menit saja? 30 menit. Boleh. Tapi sebelumnya Sobat Masyarakat, kita kenalan dulu. Siapa Bapak Roni ini, siapa Ibu Mimin ini. Kenalan dulu Bu. Mungkin dari mana asalnya, tempatnya di mana TBM Maca Tongsil itu. Kemudian Ibu itu kan suami istri, sudah punya anak berapa. Kita ceritakan dulu yang itu. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dani, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani sudah membersamai pada hari ini ya. Alhamdulillah di siang hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa karena kita bisa bersilaturahmi. Izinkan memperkenalkan diri, saya Roni Fardiansa. Saya dari TBM Gentong Pasir Maca Tongsil. Kami mengambil nama kampung kami, Gentong Pasir itu di. Oh, jadi Gentong Pasir itu nama daerah, nama kampung ya, Gentong Pasir. Nama kampung. Kami sengaja dari dulu itu ketika mendirikan taman bacaan, kita bawa nama kampung supaya kalaupun memang mudah-mudahan ini jadi manfaatnya luar biasa gitu, dampaknya ada positif. Jadi kita ke bawah lah gitu ya kampungnya, kampung Gentong Pasir. Kemudian kita singkat menjadi Maca Tongsil. Jadi Maca Tongsil itu sebetulnya singkatan dari TBM Gentong Pasir. Hanya sekarang lebih terkenalnya malah jadi TBM Maca Tongsil gitu. Tongsil itu pasti Pak kalau dalam bahasa Sunda? Tongsil itu apa ya? Tongsil itu dari Gentong Pasir. Gentong singkatan dari Gentong Pasir. Gentong itu kan tempat air minum kan. Pasir. Karena di sana itu kan ternyata mungkin ada sejarah. Ada sejarahnya ya. Kalau kami lihat daerah itu kan kampungnya beda-beda. Di bawah misalkan Lengansari, kemudian geser ada Gentong Lebak. Gentong Lebak. Di sampingnya ada Gentong Babakan. Iya, kalau Sobat Masakani kalau nggak tahu Lebak itu kayak bawah ya. Lebak itu bawah. Berarti gitu, yang dia ada paling di bawah. Ada Gentong Babakan. Sampai kemudian kita kan agak ke atas naik. Iya. Pasir itu kan atas gitu kalau di sana. Ada genteng di atasnya, ada gintung lagi. Jadi hampir bersamaan lah kira-kira seperti itu. Nah, TBM Maca Tongsil ini kebetulan saya dengan istri saya, ini nanti kenalan sendiri ya. Kalau saya kebetulan seorang pengajar, saya mengajar di SMP Negeri 1 Sukalarang, dan alhamdulillah ya keseharian di sekolah dengan anak-anak itu. Silakan istri saya yang terlalu. Istri saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pendamping daripada Pak Roni Fardiansa di Maca Tongsil ya. Iya, saya dengan Mimin Mitarsi aktivitas ibu rumah tangga lah ya, sama, tapi ada tugas lain mengajar juga di SMP N1 Sukaraja dan juga SMP Tafizul Quran Almatin. Gitu. Almatin itu di daerah masih daerah Sukaraja di Perum. Di tempatnya di lokasinya Perum Adi Prima. Tapi dia berbasis tahfiz pondok gitu. Nah, itu posisinya. Di sini lebih ke posisi saya itu kayak di belakang layar lah gitu Bu. Gitu karena memang keberadaan Maca Tongsil ini sampai terbentuk nama tadi yang sudah dijelaskan Maca Tongsil. Maca artinya kan kita posisi ada di Sunda, Maca, taman baca gitu ya. Kemudian Gentong Pasir itu wilayah kita gitu. Artinya kita mengambil nama itu selain memang untuk mengangkat wilayah, jadi
tidak lebih ke pribadi barangkali ya, sehingga kebermanfaatannya itu bisa dimanfaatkan baik untuk kita, keluarga gitu ya, juga untuk wilayah sekitar khususnya, tapi juga umumnya berharap itu bisa bermanfaat gitu. Sobat Mastaka, taman bacaan masyarakat itu berarti kan taman bacaan atau perpustakaan umum yang memang didirikan oleh masyarakat. Jadi bukan pemerintah yang Iya. membuat perpustakaannya, tetapi masyarakat sendiri. Artinya kalau di sini taman bacaan Maca Tongsir itu didirikan oleh Pak Roni sama Bu Mimin ya sebagai pendiri. Kalau boleh tahu nih, kenapa Bapak mau mendirikan perpustakaan? Dulu itu kami sebetulnya penyuka buku. Waktu kuliah kami Sebelum sama-sama menikah. sebelum menikah kuliahnya masing-masing kita di Bandung. Iya, Kita penyuka buku, kemudian novel. banyak novel, tapi kalau saya lebih banyaknya ke buku-buku perkuliahan, buku-buku kayak misalkan sosial, Akademik filsafat. banget ya Bapak. Kira-kira ini seperti ya. itulah Iya, yang betul ada ya. bukunya. Mm-mm. Termasuk istri saya juga lebih banyak misalkan buku-buku ke Islami gitu ya. Iya, iya. Nah, Lebih ke ensiklopedia sih kalau ensiklopedia saya. misalkan. Kemudian waktu itu kami kan sebetulnya backgroundnya, mohon maaf ya, kami punya anak yang oleh Allah itu diberikan sesuatu yang berbeda. Waktu itu qadarullah, anak kami yang pertama yang sekarang sudah usia 18 tahun. Waktu bayi itu kan anak kami memiliki, diberikan kepercayaan oleh Allah itu punya penyakit jantung waktu itu, sehingga pertumbuhan dan sebagainya waktu itu memang agak tersendat ya. Tapi setelah operasi alhamdulillah berangsur pulih dan pulih, sehingga kalau anak kami waktu itu main keluar itu kan ada kekhawatiran namanya orang tua. Nah waktu itu kami berinisiatif, kita panggil anak-anak seumuran ke rumah. Cerdas ya itu orang tua ya. Ke rumah Anaknya kan butuh teman Iya, daripada anak main keluar. Anaknya yang Kita dipanggil. undang. Tadi kami ada buku-buku ini, buku anak-anak gitu. Akhirnya 2015 tuh kami coba, iya Bu, ngampar di teras gitu. Iya. Ngampar di teras, diamparkan kan anak-anak itu, wah buku apa nih, buku apa. Karena memang saya lihat akses itu nggak ada gitu di sekolah dan sebagainya. Bagi anak-anak, ini buku baru loh, ini buku yang baru dibaca dan baru dilihat. Mereka senang kan? Itu hampir tiap minggu Bu. Tiap minggu itu anak ngumpul. Ternyata kan awalnya misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, banyak. Nah akhirnya tiap minggu kami ya memikirkan nih bagaimana supaya anak-anak banyak main ke rumah. Awalnya kan ke sana. Akhirnya membuat kegiatan yang lain, misalkan orang ngaliwat. Kalau misalnya anak yang datang itu, ini punya permen, ini punya susu dan sebagainya, kita kan jalan anak kan jadi apa tuh istilahnya, jadi saling bercerita kan. Oh enak kalau kesana main mah ada sesuatu minimal. Tapi kita selipkan juga bacanya gitu. Nah dari sana saya awalnya sebetulnya, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan termasuk yang anak-anak seusia anak saya juga ya. Siapa nama si AA-nya? Anak saya Muhammad Zafran Zuhairsyah. Zafran. Ya, Kenapa nggak namanya jadi TBM Zah? Biasanya kan gitu ya. Biasanya mau boy. Iya Kan, gitu. kami punya sekolah nama. Iya, karena kan niatnya juga tadi kan udah niat anak banget. Gitu. Kan Zafrania Tadi gitu ya. dari sebelumnya namain sedikit gitu ya, karena memang berawal dari tadi kita ada backgroundnya kita suka baca, kemudian anak kita Allah diberi uji gitu ya kita, sehingga tadi dalam rangka untuk mengajak anak-anak biar anak saya tetap bisa beraktivitas, tetapi saya nggak bisa membiarkan dia main di luar sana, sehingga kita undang. Seiring waktu tadi dijelaskan kita ada kegiatan yang lainnya supaya lebih bermakna, kumpul anak-anak saya juga, sehingga kita barulah mengumumkan nama tadi Bu Zafrania. Maca Tongsir juga pakai nama Tujuannya memang masyarakat gitu, supaya anak pribadi gitu. Dan bahkan di awal itu kami Berarti tahun berapa itu Pak? 2015. 15 usia anak saya. Berarti di awal kita ketemu juga tahun 2015 kan ya Pak ya? Sekitar itu kan. Lahir kan 2007 ya. 7 ya. 7 tahun. Sekitar 7-6 tahun lah. Lagi masa dia lagi main ke SD gitu ya, mau ke SD. Iya. Dan generasi anak saya itu kebetulan memang banyak anak-anak kecilnya Bu Nani. Jadi mereka juga sekolah di SD di dekat dengan wilayah kita.
sehingga akhirnya dia ada obrolan gitu-gitu, banyak lah yang berkunjung ke sini. Ya udah, akhirnya kita cobalah menata kegiatan seperti itu sih awalnya. Respon masyarakat gimana, Bu? Luar Luar biasa. biasa. Karena luar waktu itu biasa. kan memang gadget belum ini ya, belum Belum. mempengaruhi semua orang lah istilahnya gitu ya, baru untuk usia-usia dewasa saja. Untuk anak-anak itu untuk gadget ya luar biasa, belum menyentuh sama sekali kalau saya lihat waktu itu. Jadi ketika kita ada pun selang setahun ya, selang setahun itu kita coba bikin saung, Bu, di atas, karena di depan di samping rumah itu ada kolam. Kita bikin di atas kolam itu sekitar 40 meter persegi. Kita bikin dari dana pribadi dan keluarga. Kemudian ya anak-anak kan kasihan kalau setiap minggu kita ada kegiatan di teras, apalagi hujan misalkan. Ini di rumah kan Kita repot juga. fasilitasi, betul, difasilitasi di atas kolam. Alhamdulillah luar biasa ada di sana, dan masyarakat tuh kalau bahasanya kita yang nganuhunkeun gitu, ada tempat supaya anak-anak bisa main gitu, kira-kira. Nah, istilah baru kita buat legalitas. Legalitas. Nah, baru dari situ kita mulai perizinan dari TPK. Ya. Kalau dulu di awal-awal perizinan kemana, Pak? Kalau Harus di RT, awal-awal RW. sih di RT RW dulu ya. RT RW, ya. RT RW, kemudian support, kita bikin surat, Iya. kemudian ke desa. Iya. 2016 kita baru 2016 ke desa, 2017 kita ke kecamatan, kemudian Poliandi, mentok sampai di sana. Kecamatan. Karena sampai kecamatan. Kenapa? Karena waktu itu kan memang harus TBM itu kan di bawah BKBM ya, sampai sekarang pun gitu. Akhirnya kita tetap menyendiri, akhirnya menjadi TBM komunitas gitu. Tapi sebetulnya Pak, kalau zaman sekarang karena perpustakaan nasional juga sekarang sudah mulai ini ya, support. Bahkan di kebijakannya perpustakaan nasional TBM itu sekarang di bawah Kabupaten Sukabumi gitu. Untuk penilaian di PLN sama TGM-nya pun yang dinilai sama kita adalah salah satunya TBM. Gitu. Ya, kalau begitu berarti sudah tepat. Tapi begini Pak, aku jadi gara-gara Bapak ya barusan ngobrolin tentang pendirian, mulai dari RT, RW, kemudian desa sama kecamatan. Itu pasti tentu tidak mudah ya Pak ya, meyakinkan aparatnya tidak mudah, atau apanya yang sulit ketika mendirikan perpustakaan taman bacaan tetapi lewat RT, RW, desa sama kecamatan menurut Bapak? Waktu itu mudah ya. Enggak. Kenapa mudah? Karena kalau bagi kami melihat ya, bagi masyarakat itu ketika anak-anak ada tempat untuk bermain, anak-anak untuk tempat untuk bersinggah selain rumahnya, itu mereka bersyukur gitu. Kalau di jalan palawur ya kan istilahnya begitu. Tapi kalau taman baca misalkan tidak ada di rumah, berarti taman baca. Ya, alhamdulillah mudah. Tidak takut merasa terkadang kan gini ya, yang namanya pola masyarakat biasanya saya sudah mendirikan taman bacaan nih, sudah susah payah katanya. Tiba-tiba ngapain harus diaku sama desa, sama kecamatan kayak gitu. Bapak tidak takut? Enggak ada takut. prediksi kayak Karena kan sebetulnya kami menyiapkan itu untuk kebermanfaatan semua orang ya. Terlepas dari, kan namanya dari masyarakat itu berarti dari kita semua. Terlepas dari misalnya nanti pengakuan, oh ini ternyata bagian dari desa, kecamatan. Yang penting dari pihak-pihak pemerintah setempat itu bisa, kalau mengakui itu alhamdulillah. Kemudian bisa support kepada kegiatan. Dan support kegiatan itu lebih alhamdulillah lagi. Support kegiatan kan bukan berarti hanya mendapatkan sesuatu dana. Tapi ketika pengakuan, kemudian support untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, itu kan sudah luar biasa, Bu. Dan alhamdulillah itu kami rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah tidak ada kendala ya kalau untuk maksudnya mudah-mudah atau saja. Mungkin ada kendalanya, ngapain ngasih tahu ke kepala desa, atau datang juga pengen terkenal doang ke kepala desa, misalkan kayak gitu, kepikiran seperti itu? Enggak. Karena memang kita sejak awal berdirinya itu taman baca, kita nggak ada expect akan seperti ini Bu Nani. Kita nggak terpikir akan akhirnya datang artis ke rumah, kemudian support yang lain-lain. Karena memang tujuan awal itu adalah, saya punya anak, saya ada buku, kita ada buku, biar anak-anak bermain di rumah saya bersama dengan anak-anak saya, selesai. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata banyak anak-anak yang respect membaca. Akhirnya udah kita di situ berpikir, buku kurang, kita sosmed lewat begitu Bu. Nah setelah panjang lebar, akhirnya udah ya, karena kita ini ada banyak perkumpulan, akhirnya kita ada legalitas
apa tuh namanya, perizinan. Dan Nah, orang-orang ini ya itu sebagai inspirasi. Jadi tidak ada lagi ketakutan sebetulnya ya, ya. Kalau misalkan taman bacaan masih merasa takut bahwa pengen mendirikan taman bacaan, tapi takut diakui sama desa gitu ya. Terkadang kayak gitu. Ada yang kita tuh kalau misalkan suka ngobrol-ngobrol sama taman bacaan, Bu, legalisasi bisa nggak dari desa? Mereka berpikirnya kayak gitu, ngapain ke desa, nanti takutnya mereka, kita yang mendirikan, kita yang susah-susah mendirikan, tiba-tiba diakui sama desa, katanya kayak gitu. Takutnya kayak gitu, padahal tidak ya. Tidak. Kita kan saling sama-sama, anggaplah kepala desa itu bapak kita Betul. jadinya ya. Saling support. Saling support Karena ya. kami melihat juga waktu itu di awal-awal bahkan memang luar biasa support itu ya, karena memang agak susah ketika mendirikan. Iya. Ketika kita meyakinkan, mengajak orang, misalkan ada kan masyarakat itu memang ada yang berpikiran, oh bagus ada ini, ada misalkan ini buat apa ya, apa dan sebagainya pasti. Iya, Nah, iya. tinggal di sana kita bagaimana memahamkan. Kemudian pemahamannya kan tidak harus lewat mulut kita, lewat anak-anak. Ketika anak-anak senang kegiatan ikut, Iya. ih ramai di sana mah, ada ini dan ada sebagainya gitu istilahnya. Nah, kemudian mereka peningkatan apa namanya minat bacanya juga lebih luar biasa. Itu ke masyarakatnya gitu. Apa sih yang dilakukan sama taman bacaan sampai katanya artis juga datangnya? Artis apa, siapa saja Bu yang sudah datang ke sana, Pak? baru itu ya ada di atas Baru ada sudah Iya. sekali sebetulnya. Kegiatan apa sih Pak yang Eh, sering dilaksanakan? Kalau waktu itu kami di 2017 itu kami kerjasama dengan forum anak daerah Bumi lewat Adit waktu itu. Jadi Adit dengan teman-temannya datang ke kami. Kemudian waktu itu kita ada kegiatan membaca, kegiatan les dan sebagainya. Ya ada beberapa program. Nah, datanglah gitu, teteh datang itu tahun berapa? 2018 kalau tidak salah. 2018 yang pertama. Itu tes Sari yang datang tahun 2018. Kita kegiatan-kegiatan di anak sebetulnya sih yang lebih banyak, karena di Macatongsi sendiri kan kegiatannya ada beberapa. Pertama ada Macajar. Kalau Macajar itu kita adakan setiap minggu, itu berupa les. Ada les belajar untuk anak PAUD yang membaca, menghitung, kemudian ada les untuk agak tinggi anak SMP, misalkan apa namanya, ada Bahasa ke IPA Inggris waktu itu bahasa Inggris. Kemudian juga ada untuk pelatihan merajut untuk ibu-ibu dan anak putrinya gitu. Itu berbayar? Enggak, semua gratis. Itu les free. loh Pak. Iya, gratis. Les Gratis. Gratis. Bahkan Kegiatannya sih hari Minggu aja. Enggak rugi Bu. Enggak. di waktu mungkinnya kita Ya itu maksudnya. ya, ke waktu, kemudiannya kalau namanya Rizky mungkin ada lah ya, kita ada sedikit kita keluarin misalkan untuk snack Bahkan anak-anak bukan sebagainya. kita yang dapat uang kan, Kita mengeluarkan, kita yang tapi bekalnya luar biasa. Itu tadi sih Bu Dalia, karena kita menjalani ini semua dengan hati. Jadi melihat mereka bahagia sesuatu rasanya bagi kita gitu. Jadi nggak yang terpikir kita merasa untung dan rugi, nggak ada gitu. Cuman itu saja sih, kita lebih waktu aja, lebih tersita waktu untuk istirahatnya dipakai. Itu lebih semangat. dari pendidikan gratis itu ini ya. Luar biasa. Kita kan memang harus itu gratisnya itu gitu ya. Bahkan lintasnya yang ikut les itu tidak hanya dari wilayah terdekat, dari luaran juga ikut serta. Dulu sampai ke misalkan Kecamatan Baros Kota gitu ya, dari Gerbitung dan Cidengas. Sampai orang tua Tapi gini nggak sih, ada fenomena juga terkadang kalau kita melaksanakan kegiatan yang bergratisan gitu ya, bukan berbayar, Iya. orang tua tuh suka menyepelekan gitu nggak sih Pak? Ada pernah mengalami kejadian kayak gitu nggak Pak? selama ini enggak. Bahkan ada orang tua yang nanya Dan datang ke rumah. dan datang ke rumah, Menikah. bayar berapa? Iya. Mau ini bayarnya berapa ya? Saya bilang gratis, mereka kaget. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang gimana, cuman mereka kadang, Bu ini ada buah, dia makan bareng-bareng. Ibu ini buat ngeliwat ya, mereka bawa beras, Ya. kita ngeliwat bareng itu aja. Iya, nggak ada. Tiap hari udah. Ya itu tadi misalkan ada orang tua yang datang tadi ya, Menitipkan. Iya. ada sebagainya, mereka juga kaget gitu. Karena kita kan kalau misalkan berbayar itu belum tentu mereka juga mau ikut gitu. Karena untuk wilayah sekitar saya rasa tidak sebanding lah dengan apa yang misalkan tenaga kami kalau misalkan ada pembayaran itu kan jadi seolah berbeda gitu ya. Iya. Gitu. Bahkan waktu itu kita adakan pelatihan komputer, les komputer itu setelah kami Itu dapat juga hibah dari Coca-Cola Foundation itu yang Iya. bagus itu. Dan Iya. dari Diartus juga Tahun 2018 kan kalau 2017 2017 ya Bapak ya. 2017 itu kami kan dapat, akhirnya kan kita optimal tuh sampai
2 tahun berturut-turut kita adakan les komputer. Les komputer itu bahkan karena kan waktu itu kita cuma punya 3 komputer ya, komputer kemudian ada 2 laptop. Satu laptop atau satu komputer itu hanya bisa dipakai 2 orang. Bersesi. Jadi bersesi 1 jam 10 orang. Sampai 4 sesi Bu, kita 4 jam. Luar biasa. Saya jam Sementara waktu iya. itu Bapak juga belum punya kerjaan Iya, belum. Ya, betul. Belum Tahu. tahu tugas Ya. itu. Kita hanya baru di ini kan, baru di swasta. Kemudian saya, Biasa. istri saya ada Septiawan, ya waktu masih SMA Septiawan. Septi masih SMA. Masih SMA. Kita bertiga Itu dulu. relawan ya. Relawan. Ya, setelah itu barulah dari prodi PTI UMI bergabung. Boleh nggak kami ada pengabdian Mulai itu masyarakat? ada relawan. Akhirnya ada terbantu Kita sama beliau terbantu. semua gitu. Selama Kita 2 tahun 3 tahun itu terus ada dan Ngajar lagi. impactnya bagus sih alhamdulillah. Waktu itu kami melihat ya, karena anak-anak waktu itu kan misalkan belajar untuk Korel saja, kalau di luar harus dibayar mungkin ya, untuk award extra itu masih dasar juga mereka harus belajar. Dan itu banyak sih alhamdulillah dari tingkat SD, SMP, SMA lebih fokus. Kalau untuk SD hanya pengenalan saja. Lebih ke sosial sih Bu Nani, Ya. kita tuh taman Iya, baca iya, kita iya. tuh lebih ke sosial. Mudah-mudahan ini semua bisa Bermanfaat. manfaat nanti kena. Pasti dong, kalau manfaat pasti. Dia tadi kan saya ngelihat yang seneng-seneng aja gitu ya. Nah, Tantangannya ada nggak sih Pak? banyak. Kalau berbicara tantangan mungkin saya akan nanya ke saya. Tadi sini kan. Untungnya ke Ibu. Apa aja Bu kira-kira? Tantangannya pertama kita menjaga apa ya, motivasi anak untuk selalu membaca dan juga mengikuti setiap aktivitas program yang kita buat. Itu memang butuh Butuh itu import kita ya. gitu. Kadang ada beriring dengan generasi gitu ya, anak itu dia akan berkumpul ketika kita punya kegiatan terlebih dahulu. Salah satunya misal kita harus kegiatan mayoran, Hollywood supaya termotivasi itu. Kemudian nih anak-anak kayaknya jenuh deh Bun, cuman belajar doang, yuk kita bikin apa. Berarti kan kita harus mengeluarkan dana anggaran secara pribadi. Nah di situ tantangan itu menjadi sebuah tantangan buat kita, itu bagaimana kita tetap agar anak-anak termotivasi untuk tetap berkunjung ke taman baca dengan menyiapkan berbagai fasilitas selain daripada tadi kita belajar gratis saja. Sementara kita anggaran dari luar juga nggak Udah ada. ada. Akhirnya kan kita ngebagi-bagi ada rezeki, kita beli congklak, kita bikin sonda, itu kan butuh cat dan sebagainya. Itu kan berarti berkaitan dengan anggaran. Ya tadi menghadapi tantangan anak-anak yang motivasinya mulai berkurang, sehingga kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Dan ketika melakukan sesuatu itu tentunya ada butuh biaya. Tapi alhamdulillah sini tuh ada aja gitu ya. Selain juga mungkin waktu tentunya, karena kesini bahwa kita tambah ada tambah ya gitulah ya, Allah memberikan kemudahan rizki, dan rizki itu kita sebagian manfaatkan buat kegiatan di taman baca gitu di Maca Tomsir, akhirnya membuat waktu kita terpotong gitu. Walaupun memang ada beberapa relawan, itu juga menjadi tantangan buat kita untuk membagi waktu antara jiwa sosial kita berdua gitu ya dengan kewajiban kita, saya terutama sebagai ibu rumah tangga gitu, kemudian saya juga ada kerjaan yang lain, sampai seperti itu paling tantangannya. Jadi malah justru tantangannya itu dari anak-anak ya, gimana sih caranya memotivasi anak-anak yang tadi susah, segitu susahnya Pak kita itu meningkatkan literasi di kabupaten Sukabumi. beda generasi beda tantangannya juga Bu Nani ya ternyata gitu. Tapi sekarang lebih berat itu karena mungkin ada tadi digital ya, gadget yang mendominasi gitu. Walaupun sebetulnya kalau diarahkan gadget itu bisa banyak manfaatnya buat anak-anak gitu untuk pembelajaran. Kayak gitu sih. Ya, tadi Itu saya ya untuk tantangan sama sebetulnya. Inovasi kegiatan itu harus selalu ada. harus selalu ada. Karena kalau tanpa inovasi ya susah anak-anak itu. Karena misalkan kegiatan itu saja, sehingga kan dari Maca Jar ini kami kembangkan menjadi Maca Lindak. Jadi Maca Jar itu Maca Tongsir belajar. Iya. Maca Lindak itu Maca Tongsir ulin ning barudak. Ulin Ning barudak. Jadi fokusnya kita jalan-jalan Bu. Misalkan ke Salabintana, ke Pulau Air, ya kemudian kita ke Batu Karut, itu kita jalan Bu.
kita jalan, kita Bukannya ngobrol. anak-anak malah tambah senang jalannya ya, nggak bacanya. Tetap ada. Ada Jadi bawa saya tetap buku. bawa buku. Nyambung dengan program Macaling, Mata Tonsir Keliling. Kalau Macaling itu kita fokusnya ke sosialisasi, publikasi Iya, ke iya, masyarakat gitu. Kita ada kayak ngampar buku, kayak di Batu Kadut misalnya kita ngampar buku, ada yang sambil baca, kemudian ada yang datang kita ajak ngobrol dan sebagainya. Itu salah satunya kita lakukan. Kan sebetulnya Bu Ani kalau berbicara literasi kita tidak hanya baca tulis ya. Iya. Artinya Tapi gini, mm, Bapak pernah nggak bertanya kepada anak, kalau tidak ada kegiatan di Maca Tongsil, kalian baca buku nggak sih gitu? Pernah. Pernah. Jawabannya ada. Jawabannya di rumah nggak ada buku. Kemudian untuk buku yang lain ya selain pelajaran di rumah nggak ada bukunya Pak. Katanya. Iya. Akhirnya Iya. mereka memang pinjam ke taman baca. Kan dulu taman baca itu konsepnya begini Bu, konsepnya terbuka Bu. Sehingga siapapun boleh ke sana mau pinjam. Kalau kami kan kerja waktu ya kita di sekolah swasta waktu itu. Jadi buku tuh kita nggak tahu, kita siapin saja misalnya buku tamu. Kemudian kita siapin buku peminjaman waktu itu. Yang mau pinjam boleh diambil, tulis saja nama bebas waktu itu. Hanya ternyata kebebasan itu kan menjadi apa namanya ya? Ya anak-anak namanya juga ngambil. Nggak tanpa dikembalikan. lagi. Kok sedikit berkurang ya? Setelah itu gitu. Tapi Akhirnya harus kita berkegiatan sih iya. Bu. Iya, itu juga yang kenapa saya tadi tanyakan, pernah nggak Bapak bertanya ke anak-anak ya, kalau Iya. nggak ada Maca Tongsil, kalian baca nggak ya sih? Ternyata jawabannya enggak ya. Dan aduh, ini saya juga sekalian nih ya mau ngajak kepada masyarakat gitu ya. Yuk manfaatkan taman bacaan-bacaan yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya, karena ya bagaimanapun juga kita membutuhkan orang tua yang mensupport anaknya untuk selalu memanfaatkan perpustakaan ya Pak ya. Dan di rumah kan tadi juga kita kan punya buku juga enggak gitu Iya. kan. Di rumah didorong untuk membaca buku juga enggak gitu. Minimal manfaatkanlah taman bacaan untuk selalu membaca. Doronglah anak-anak untuk selalu yuk manfaatkan perpustakaan yuk kalian gitu. Dan dorong juga anak-anak untuk memanfaatkan dengan bijak ya. Kembalikan bukunya. Nah, itu sehingga kami waktu itu kita tahun 2019 ini nyambungin yang tadi Iya, kemudahan dari kami dapat support dari desa. iya. Ketika tamu dari luar tuh berdatangan, Mhm. alhamdulillah waktu itu Ibu Bupati Ibu Marwan waktu itu Iya. luar biasa kan paling sering nih datang ke rumah kegiatan. Iya. Kemudian ke desa Kertasari. Dari Kementerian PPA juga datang, dari Iya. Kementerian Pendidikan juga datang, Kepala Dinas datang. Beberapa tamu lah yang kata dari provinsi datang. Sehingga desa itu melihat apa tuh yang bisa kami berikan waktu itu. Iya. Kami nggak minta, tapi tiba-tiba Diagendakan. diagendakan untuk dibangun. Akhirnya kalau saya lihat sih mungkin ya Maca Tongsil ini satu-satunya taman bacaan yang memperoleh dana desa untuk membangun TBM. Yang di bawah itu dari 19 itu yang di bawah itu dibangun oleh desa. Dan ya kita persilakan karena kan ini untuk kebermanfaatan masyarakat ya. Atau kita juga memang menjadikan tempat di sana. Iya. Nah yang di bawah itu kita tutup. Jadi ada dua kita tutup, yang bagus-bagus di bawah, sebagian yang di atas juga tetap ada buku. Jadi kalau misalnya kegiatan yang event-event besar, tiap minggu kami ada, kita buka, anak-anak boleh masuk. Tapi kalau misalkan yang selain itu, kita kunci Iya. dulu wayahna gitu. Ini juga mungkin yang bisa menjadi inspirasi ya, dimanapun taman bacaan kalian berada. Kalau memang kita pengen mengadvokasi pimpinan, dari pengalaman tadi ya Pak ya, saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak itu berarti kan sudah banyak sekali bermanfaat ya. Insya Jadi ini juga mungkin jadi ide taman bacaan masyarakat yang lain apabila kita pengen dapat bantuan dari pemerintah, support tokoh-tokoh masyarakat mungkin, kita harus bisa memberikan manfaat dulu untuk masyarakat ya. Baru mudah untuk mendapatkan support dari luar gitu kan. Karena pemerintah juga akan melihat kebermanfaatannya terhadap wilayah itu gimana. Iya. Dan memang itu sudah kami rasakan Bu Nani. Jadi misalkan dengan perjalanan kami yang 10 tahun ini ya, 10 tidak tahun ya terasa Pak 10 ya. tahun Bu Nani ya. Iya. Ini kan jejak literasinya istilahnya kan itu sudah terlihat. Misalkan contoh saja tahun 2020 itu kami tiba-tiba dikontak dari BNI, Bank Negara Indonesia. Oh, Bank Nasional Indonesia ya. BNI itu Bank Negara Indonesia. iya kan? Indonesia itu dikontak Dinas Pendidikan. Kenapa? Ini ada bantuan buku, kemudian waktu itu macam-macam ya. Mereka yang kontak bukan Bapak yang minta. Bukan, kontak Mereka taunya dari mana katanya? dari medsos. Tuh. Dari Media sosial.
dari Facebook itu ya. Media sosial. Yang ramainya Facebook ya. pas dicek katanya untuk di wilayah Jawa Barat saja. Hmm. Oh, Macatong Mesir nih salah satunya Macatong Mesir, kemudian di Garut juga ada, dan saya ada 3, dan 3 di Bogor satu kalau tidak salah. Termasuk Macatong Mesir itu kita ditawarin oleh dinas pendidikan, ini dari BNI ini ngontak harus Macatong Mesir. Ngapain, ngasih apa Pak? Ngasih buku, ada buku, kemudian ada Karpet. karpet, ada lemari ya, lemari 2, kemudian buku, dan itu kan kita nggak minta. Saya rasa betul tadi dari jejak literasi lah kira-kira. Iya. Harus terlihat dulu. bermanfaat. Harus terlihat dulu. Lihat dulu. Kita udah action apa belum? Iya. Nah, Bukan baru aja Baru pengen mau. mendirikan taman bacaan, pengen bantuan dulu gitu Kan ya. susah kalau sekarang ya. Kemudian yang kedua, 2024 juga kemarin kita sudah dapat bantuan yang 1.000 buku dari 1.000 perpustakaan. buku dari perpustakaan. Iya. Itu kan dimanfaatkan untuk anak-anak, Iya. apapun lah ya, kira-kira apapun. Ya karena memang bukunya juga kan untuk Betul. segmen anak-anak Segmen kan. anak itu. Termasuk kemarin kita juga dapat bantuan fasilitasi dan apresiasi dari Banpem itu badan pemerintah, ah, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudrismen. Betul. Nah ini kan mengapresiasi kegiatan-kegiatan TBM yang memang sudah berjalan gitu. Yap. Dan ternyata kami lihat itu dari rekam jejaknya juga. Misalkan lihat dari medsos 2 tahun terakhir. Selain kita memberikan proposal, Betul. mereka Itu juga melihat jejak melihat digitalnya. kan di rekam di proposal itu kan dilihat. Medsosnya 2 tahun terakhir aktif tidak gitu. Jadi kalau misalkan baru setahun atau kurang bahkan itu dipertimbangkan, dan 100 TBM komunitas literasi waktu itu yang kemarin itu udah se-Indonesia 100 termasuk TBM Macatong Mesir. Itu kita adakan kegiatan dan luar biasa kegiatannya nih, animo pesertanya luar biasa. Kita ada kegiatan ada 5. Yang pertama ada workshop read learn. Iya. Read learn. Pesertanya kita undang dari guru-guru guru PAUD, kemudian ada termasuk PKK, kan PKK kan juga masuk hadir, POK 2 hadir, ya. PKK kabupaten, kecamatan, desa, kemudian dari guru SD juga kita libatkan, penggiat literasi kita libatkan, kemudian juga termasuk Himpaudi, Oh, oke. IGRA, itu di kemarin di tanggal 21 September. Kemudian yang kedua itu kan dibacanya ya, yang kedua untuk literasi menulisnya kami adakan workshop penulisan puisi. Ini untuk pesertanya dari pelajar sih, lebih banyak pelajar, ada SMP, ada Berarti SMA. sudah banyak karya anak. Alhamdulillah Langsung bikin. langsung waktu itu. bikin dibukukan. Termasuk guru, ada beberapa guru pendamping, dosen juga ada ikut, dari STKIP Bina Mutiara juga ikut. Kemudian yang ketiga ada strategi pengembangan TBM bagi komunitas literasi. Karena untuk penggiat TBM, kalau misalkan tidak punya strategi dalam pengembangan TBM, nggak bisa jalan. Gitu. Termasuk tadi yang sampaikan kan, bagaimana mengadvokasi, bagaimana publikasi, promosi dan sebagainya di sana waktu itu. Kebetulan kan Bu Nani juga menjadi satu narasumber dengan Pak Dedi. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada seminar gerakan literasi masyarakat bagi generasi muda, khusus pemuda. Kenapa pemuda? Karena kita itu kan usia-usia kita kan sudah menjelang ya, dan perlu regenerasi, sehingga regenerasi ini mudah-mudahan bisa melanjutkan estafet perjuangan kita semua, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kemarin ada 25 orang yang memang ada relawan yang terlama, dari mereka usia 7 tahun, seusia dengan anak saya, dan mereka terjun kembali gitu sekarang itu. Dan alhamdulillah relawan sekarang kita bertambah, ada yang memang dari dalam, ada dari luar. Mereka bahkan menawarkan diri, boleh nggak kami jadi relawan Macatong Mesir? Ya, disilakan gitu, namanya relawan, kita juga tidak memaksa, tapi mereka bagaimana bisa berkarya, membantu kegiatan di masyarakat gitu. Saya sampaikan juga, ini kita tidak dibayar untuk relawan itu, tapi bagaimana kita membantu masyarakat, salah satunya dalam pengembangan penguatan minat baca di masyarakat. Nah terakhir kemarin kita 19 Oktober kita mengadakan budaya literasi acara puncak. Acara puncak ada lomba mewarnai untuk tingkat PAUD. Ada luar biasa, ada lomba bertutur tingkat SD. Alhamdulillah kemarin yang hadir Ibu Sekda. Ada temanya yang bertutur apa Pak? Yang bertutur temanya tentang cerita rakyat. Kita cerita rakyatnya sih umum nasional ya. Kalau kami awalnya mau ngambil yang Sukabumi, cuma takutnya kan bahan-bahannya kurang. Akhirnya nasional saja gitu. Anak-anak Benalula sejauh pelaksanaan kemarin luar biasa sekali. Yang tamu-tamu undangan juga hadir banyak dari PKK Kabupaten, kemudian dari unsur pemerintahan desa, dari kecamatan juga ada semuanya, termasuk relawan dan orang tua siswa. Yang penuh itu ya dengan orang tua siswa, dengan PAUD. Ya, ada kurang lebih sekitar 100 orang yang hadir, lebih bahkan kalau kami lihat gitu. Nah ini
tentu perjuangan ini kan bukan bukan dikasih ya, tapi perjuangan dari awal sampai saat itulah kira-kira melihatnya pemerintah itu kan melihat kita perjuangan dulu. Betul kata Bu Nani tadi. Bukan yang baru mau minta sumbangan, bantuan gitu ya. Tapi perlihatkan dulu kinerjanya lah kira-kira begitu. Pertanyaan sedikit sedikit mungkin boleh dijawab apa boleh tidak ya. Pernah pengen menyerah nggak Pak? Ayo selesai dulu deh. Belakang layar. Ibu pernah udahlah Pak ya gitu, apa-apaan sih kita berjuang terus buat apa sih gitu, pernah nggak kayak gitu? Bukan lebih ke situ ya, karena memang sejak awal saya mendirikan ini tidak terasa terbeban dengan hal ini. Mau jalan mau tidak, ini tetap akan seperti ini. Dan bagi saya secara pribadi tidak ada rasa untuk punya rasa begitu, nggak ada juga gitu. Karena memang kita mendirikan ini nggak ada rasa beban apapun, tidak ada tuntutan dari kiri kanan, tidak ada. Hanya kembali kepada bagaimana kita tetap mengkonsistenkan diri untuk bergerak barangkali gitu, untuk bergerak terus bermanfaat berkaitan dengan literasi ini. Gitu. Nah, jadi kalau untuk dibilang ini menyerah enggak juga ya sudah mengalir saja gitu. Karena saja taman baca terbuka, siapa saja boleh mau, bagi yang mau, hanya saja barangkali untuk kegiatan kita tadi dan ada tantangan terbesar kita adalah bagaimana membentuk sebuah relawan yang dia bisa bergerak tanpa pamrih, ikhlas lillahi ta'ala gitu. Itu saja sih, lebih ke sana gitu. Dan alhamdulillah sih Qadarullah juga dengan kegiatan kemarin kita dapat apresiasi gitu ya dari Balai Bahasa dengan melaksanakan beberapa program di mana ranahnya kita ambil ranah ibu-ibu, kemudian ranahnya kita ambil anak remaja, kemudian dosen dan sebagainya, sampai ke pemudanya, sampai ke kegiatan yang memang para TBM di sana kita berkumpul dengan beberapa kegiatan tersebut, sehingga memunculkan relawan baru buat kita Taman Baca Tongsil gitu. Ini menjadi semangat tersendiri buat kita motivasi ya. Selama 10 tahun ini gitu, dimana kita juga tenaga sudah mulai berkurang, mimpi masih tetap berjalan supaya ini bisa tetap bermanfaat, akhirnya ada relawan. Jadi nggak ada sih Bu Nani, alhamdulillah. Ya, menciptakan generasi baru ya buat itu yang perlu dipupuk di relawan barunya. Setuju. Kalau kita sih di perpustakaan daerah karena kita kan digaji. Betul gitu. Kalau ini kan terkadang masyarakat juga sudah bilangnya itu maka kewajiban. Jadi bagi ada rasa beban. Kemarin itu di masyarakat ramainya ayo itu Taman Baca Tongsil. Ya mudah-mudahan tiap tahun ya ada seperti seperti itu ya. Karena kan mau tidak mau ketika akan mengadakan acara seperti ya ujung-ujungnya kan ke dana ya. Iya, benar ada rezekinya benar. Jadi kita juga nggak yang harus gimana gitu untuk berdandan, dan ada rezekinya aja, mengalir aja. Dan sekarang dari awal kita nggak punya buku terbatas, kita lewat sosmed, ada yang rela, ada yang menyumbangkan, kita terima sampai akhirnya di titik ini kita banyak buku dan kita sekarang berbalik. Yang mau bikin taman baca kita kasih seperti itu. Pak, kalau di dunia pendidikan itu kan ibu kan sebagai guru, bapak juga guru. Kita suka dibingungkan dengan kurikulum kan. Kok tiap tahun kurikulumnya ganti terus gitu. Nah, kalau di kalau di dunia literasi gitu kan, terkadang perpustakaan juga punya pola-pola tahu ini pola baru. Nah, menurut ibu bapak gitu, pola baru itu membantu apa malah membingungkan, atau memang ini hal-hal yang baru ini memang diperlukan gitu dalam meningkatkan dunia literasi Iya. Kalau menurut kami sebetulnya membantu gitu ya. Ada pola baru itu. Kalau misalkan dalamnya mirip-mirip dengan sebelumnya, tapi ketika ada pertama istilah baru, lalu ada gerakan baru, ada terobosan baru, itu sebetulnya kan oleh para ahli sudah dianalisa. Ini nanti arahnya kemana? Jadi sebelum ke situ mungkin gini, masyarakat belum tahu ya. Terkadang di dunia pendidikan kan yang literasi itu ada yang namanya gerakan 15 menit membaca. Kalau di antara itu kita di tengah-tengah masyarakat, perpustakaan desa, taman bacaan, ada
ada yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kan, di mana memang perpustakaan itu bukan hanya membaca saja tetapi berkegiatan. Kemudian sekarang kita malah berpikirnya bagaimana memanfaatkan buku untuk meningkatkan literasi, kembali lagi ke buku kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu diperlukan menurut Bapak Ibu, Bapak ya. Diperlukan atau membingungkan gitu. Tetap diperlukan. Malah diperlukan Iya, ya. tetap diperlukan. Jadi kenapa sekarang misalkan menggaungkan kembali ke buku cetak misalkan. Iya. Kalau digital kan luar biasa ya. Iya. Anak-anak kalau sudah pegang gadget saja, agak yakin sepertinya tidak akan baca novel atau baca artikel literatur yang lain. Tapi ujung-ujungnya ke medsos atau scroll yang lain. Tapi ketika ada selang waktu kita kembali ke buku cetak, itu malah akan lebih menambah daya literasinya. Kalau saya setuju saja. Sekarang kan ada program Brainload, walaupun memang program itu udah lama kan, mungkin cuma namanya saja digaungkannya sekarang gitu ya. Terus saya berpikir itu sudah sangat bagus gitu ya. Gitu, dan masyarakat tentu harus diingatkan kembali dan didorong. Kami penggiat literasi saja misalkan jangan sampai jadi calo literasi ya. Kalau calo seperti kan kayak di misalkan angkot aja ya, kan ada yang mengatakan gekrong, nah yang calo itu kan suruh naik ke penumpang penuh, berangkat calonnya kan diem. Nah kalau misalkan kami di penggiat literasi, jangan sampai ayo kita baca-baca tapi kita baca itu. Kalau kita baca sama dengan calo literasi gitu, sehingga kembali ke buku kayak ke buku cetak dan sebagainya, itu sangat diperlukan gitu. Tapi tentu penyediaan bahan pusakanya Bu Nani gitu. Tapi betul perpustas misalkan sudah ada program untuk memberikan bantuan ya berupa buku ke TBM saja gitu. Dan saya rasa ini perlu dianalisa juga, ada semacam prioritas TBM yang sudah lama, misalnya yang baru. Kadang misalkan daftarnya duluan, TBM yang baru bikin daftar duluan. Ada TBM yang lama tapi karena misalkan lupa baru daftar misalkan, kan seolah-olah di bawah ya. Itu tentu harus dianalisa juga gitu. Ya, mudah-mudahan sih TBM teman-teman itu yang sudah lama ataupun yang baru dapat bantuan buku supaya pergerakan literasinya bertambah. Siap. Mungkin nanti coba nanti lirik yang BI Corner Pak. Ke depannya. BI Corner itu kalau nggak salah yang dimana yang sudah beberapa taman bacaan juga bisa dapat BI Corner nanti ke depannya. Kalau BI Corner kan ada 1% juga kan. Iya. Nah, begitu Sobat Pustaka. Jadi kalau di dunia literasi itu tidak ada bosannya ya. Bahkan ada inovasi-inovasi baru itu diperlukan, bukan membingungkan malah ya. Karena memang itu tadi ya, tantangan kita itu adalah sekarang bagaimana agar anak-anak itu stay tune dengan dunia membaca itu tetap asik gitu. Karena kan anak-anak gitu ya, dia tetap bosan. Tapi karena anak ibu mungkin itu anak-anak ya. Nah, yang anak-anak itu sekarang udah dewasa, Bu. Maksudnya sekarang yang dunia anak-anak sekarang justru mungkin mudah-mudahan berbeda ya. Ya kan, anak-anak zaman sekarang lahir di dunia yang sudah ada gadget. Kalau dulu mungkin anak-anak yang Gen Z sekarang itu mereka lahir di dunia transisi, Bu. Transisi antara gadget dan bukan. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang lahir di dunia yang gadget, yang dimana mungkin gadget buat mereka itu hal yang biasa. Beda halnya dengan yang anak-anak Gen Z ke atas kan. Mereka lahir kan di transisi antara gadget dan enggak. Jadi gadget itu buat mereka barang-barang yang baru yang masih menarik mungkin. Bisa nggak? Mudah-mudahan ya. Ini kan mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan Gen Alpha mah gitu ya. Karena kan lahir di dunia yang sudah ada gadget ya. Kalau yang namanya buat mereka hal yang biasa bisa jadi bosan gitu, Bu. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja ke depan. Pasti program disatukan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah sih. Dan bantuan perpustakaan nasional, Sobat Pustaka yang mau mendapatkan bantuan perpustakaan nasional, silakan nanti hubungi kita untuk mendapatkan 1000 buku dari perpustakaan nasional. Nanti, tapi khusus yang di Kabupaten Sukabumi ya, yang di luar Kabupaten Sukabumi silakan langsung saja menghubungi perpustakaan nasionalnya atau PIC yang dari kabupatennya. Khusus yang di Kabupaten Sukabumi silakan menghubungi kita, nanti kita akan kasihkan kontak PIC-nya kita untuk mendapatkan bantuan dari perpustakaan nasional.
1000 buku, jenis bukunya juga buku anak-anak ya, Anak-anak, iya. bisa Wah. pergunakan oleh Bapak Ibu semua di taman bacaannya. Iya, karena ternyata taman bacaan itu hadir membantu kita ya, sehingga perpustakaan pemerintah itu dibantu oleh taman bacaan masyarakat yang hadir di masyarakat. Semampu kami ya. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di podcast. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menghadirkan taman bacaan di tempat Bapak Ibu semua. Tinggal ayo masyarakatnya ya dorong lah ya gitu ya. Terima kasih karena Iya. juga ada Menerima bantuan buku juga kan. Iya. Kalau misalkan ada masyarakat yang oh ini saya banyak banget buku yang bagus gitu ya. boleh Bekas masih anak-anaknya, bekas cucu-cucunya yang Iya. dulu boleh ya Boleh, disediakan masih menerima bisa. ya. masih bisa. Terutama di selain pelajaran ya, selain pelajaran. Ya, biasa. ya pelajaran. Karena kalau buku pelajaran mah anak-anaknya udah bosan ya Karena gitu ya. dulu pernah begini Bu Nani, waktu ada presiden itu ada program presiden ya. Iya. Kita bebas minimal 10 kilo itu kirim kemana saja. Itu kita banyak yang ngirim ya dari Bandung, dari wilayah lain. Kan lagi gratis Iya, lagi itu. gratis waktu itu. Lagi yang apa tuh? gratis. Kargo Pelajaran. Enggak. bebas. Oh iya. Yang Ya, ketika pengiriman Iya. Kantor pos. kantor pos. gratis. Tapi pas Iya. banyaknya Karena- yang ngirim ke kami itu buku-buku Buku pelajaran. pelajaran yang lama. Contoh PSBB. Ya, yang tahun Zaman-zaman saya 99 kan. zaman saya tuh. Karena memanfaatkan Zaman saya juga kayaknya Pak. Nah, kita sortir gitu. Tapi tetap kita Iya, kita iya. sortir mana yang bagus yang Iya. layak. Iya. Insya Allah sih mudah-mudahan. Terima kasih juga sudah memberikan waktu untuk berbagi. Ini hanya kami berbagi pengalaman. Salah satu relawan Bapak juga ada di Betul, sini kan. betul. Rara. Terima kasih Rara. Ya, udah gitu Bapak Ibu terima kasih banyak loh sudah Ya, sama-sama. Bu. closing statement nih dulu Bapak di dunia. Atau sebelum ke closing statement saya juga pengen tahu sih pola pikir pola pikir menurut Bapak di mata Bapak sama Ibu dalam mengembangkan literasi di Kabupaten Sukabumi itu harus seperti apa sih Bu? Atau masukkanlah buat kita ya yang di perpustakaan pemerintah seperti kita gitu. Bagusnya itu harus dibawa kemana sih perpustakaan itu? Bu? Agak bingung juga kita Agak jawab bingung, ya. sebetulnya ya, karena Iya, Sukabumi itu kan luas ya, 47 kecamatan. Contoh ketika waktu saya menjadi ketua forum TBM Kabupaten Sukabumi Mhm. di periode yang kemarin di awal, itu kan tidak bisa menjangkau semua wilayah. Iya, Sehingga saya yakin yang pertama diperlukan adalah bagaimana dari peran kita itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dulu, tengah-tengah kita bisa silaturahmi ke berbagai daerah minimal satu kecamatan. Kemudian setelah itu kita nanti bisa menganalisa kira-kira kebutuhannya apa. Salah satunya pasti buku. Karena waktu terakhir kemarin kebetulan saya juga jadi bagian dari Pokja 2 TPPKK Kabupaten. Ada bidang wilayah di daerah di Kecamatan Ciumas, Desa Sidamulya. Terus pas lihat ke sana memang Pak nggak ada buku, katanya bingung kan gitu. Mau gimana katanya anak-anak gitu, karena anak banyak. Dan kemudian ke daerah Waluran juga, bukan Waluran Mandiri ya yang dari Aceh. Itu juga sama buku. Saya rasa pertama mungkin kita jasa dulu. Yang kedua setelah itu kita kebetulan salah satu buku. Kalau buku sudah terpenuhi minimal dampingi dengan program. Dan ini tentu kan mohon maaf mungkin jadi salah satu kewajiban dari Diarkus ya karena untuk peningkatan minat baca. Tentu kalau didorong juga dibantu oleh Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman penggiat literasi juga ikut membantu. Insya Allah sih saya rasa itu akan lebih Kolaborasi. berkolaborasi. Karena betul tadi saya dulu belajar bagaimana mengadvokasi kolaborasi yang sebaik kan dari Bu Nani sama Pak Dedi dan teman-teman yang lain gitu. Jadi luar biasa. Betul. Ibu ada tambahan masukan? Ya cukup sih memang pada akhirnya kolaborasi itu dibutuhkan, komunikasi yang itu dibutuhkan gitu karena perpustakaan daerah tentunya dengan jangkauan wilayah yang luar biasa ini tidak akan bisa berjalan dengan optimal juga gitu ya tanpa adanya para pegiat literasi yang ada di wilayah setempat gitu sehingga memang betul harus adanya kolaborasi dengan para pegiat literasi yang ada di wilayah terpencil dan sebagainya. Dan kita memang sepertinya harus punya satu data ya, Iya, satu data bersama siapa sih kita harus berkolaborasi, Betul. siapa saja yang mau berkolaborasi kayaknya. Dan kita Kabupaten Sukabumi
perlu banget orang-orang seperti Bapak dan Bu Mimin ini. Banyak. Mudah-mudahan doakan saja dengan ketua TBM yang baru ya. Iya. Ketua TBM yang baru ya, Ridwan. Mudah-mudahan kita terus berkolaborasi untuk literasi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Siap, Terima kasih Ibu sama-sama. sudah hadir. Terima kasih Sobat Pustaka yang sudah mau mendengarkan kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk menginspirasi kita semua ya. Amin, insya Allah. Karena kehadiran Bapak Ibu semua dimanapun berada untuk menggerakkan literasi itu sangat kita perlukan. Kabupaten Sukabumi ini termasuk kabupaten yang sangat luas, masyarakat yang dilayani juga sangat luas. Kita butuh dorongan dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk terus support meningkatkan literasi, menggaungkan literasi di Kabupaten Sukabumi. Sekian Nani Nafisa dan Ibu Roni, Mbak Roni dan Mimin. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton Mastaka. Mari sering di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi anak baik. Dadah. Terima kasih.